Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, di sini saya sebagai tim pemerintah sangat setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Nah, di sini saya sangat setuju karena menurut saya penggunaan strategi ekonomi biru hanya akan dapat menghambat perkembangan negara kita, yang dimana menurut saya masih banyak sekali sumber daya alam lain yang bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan ekonomi di negara kita. Di sini saya menggarisbawahi beberapa poin penting, diantaranya negara berkembang. Indonesia memang menyandang predikat negara berkembang karena negara kita memang sedang dalam tahap pengembangan, yang dimana sedang berusaha untuk bisa mengejar negara-negara lain yang dimana sudah memiliki predikat negara maju. Kemudian potensi maritim. Negara kita memang sebagian besar dari segi persentase lebih besar laut daripada daratan, sehingga negara kita memang menyandang predikat negara maritim. Kemudian strategi ekonomi biru. Nah, strategi ekonomi biru ini adalah strategi dalam peningkatan ekonomi yang mengandalkan pengolahan laut, yang dimana menurut saya hal tersebut memang sangat merugikan negara kita karena laut memang tidak bisa diperbaharui. Tidak seperti wilayah daratan kita yang dimana bisa direboisasi jika hutan-hutannya sudah gundul, sedangkan laut tidak bisa diperbaharui karena memang belum ada sama sekali saat ini dalam apa yang kita lihat bahwa laut memang tidak bisa diperbaiki seperti itu. Kemudian di sini mengapa saya setuju dengan mosi ini? Nah, pertama, negara kita sebagai negara berkembang ini memiliki upaya, yang dimana upaya ini kita lakukan sebagaimana kita tidak bisa mengambil upaya yang sangat jauh, contohnya seperti mengolah laut, yang dimana seperti yang saya katakan tadi bahwa laut tidak bisa diperbarui. Sedangkan di sini solusinya kita bisa menggunakan sumber daya darat, yang dimana jika memang sumber daya tersebut sudah rusak masih bisa diperbaiki. Contohnya seperti perkebunan, yang dimana jika hutan-hutan sudah digundul bisa direboisasi kembali sehingga bisa ada perbaikan, dan hal tersebut tidak bisa menghentikan kita dalam mengolah sumber daya tersebut. Berbeda dengan laut, yang dimana jika sudah kita kelola dan sudah rusak maka laut tersebut akan rusak. Seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, poin kedua, dapat merusak laut, yang dimana laut tergolong rapuh menurut saya, yang dimana terumbu karang kita bisa rusak apabila pengolahan di laut itu tetap dilanjutkan. Nah, jika terumbu karang rusak, hal tersebut akan mengakibatkan ekosistem laut mati. Contohnya, ikan-ikan yang tinggal di dalam terumbu karang akan mati dan kehilangan populasi karena kerusakan terumbu karang. Jadi menurut saya hal tersebut sebaiknya dihindari. Kemudian, merusak ekosistem. Seperti yang saya katakan tadi, keterkaitannya dengan terumbu karang dan juga banyak sekali benda-benda di dalam laut itu yang tidak bisa diperbarui jika sudah rusak. Kemudian, memikirkan dari segi pembaharuannya. Seperti yang saya katakan tadi, di darat banyak sekali potensi sumber daya alam, yang dimana kita lihat saja Dewan Juri yang terhormat, alasan negara-negara lain, negara-negara luar seperti Belanda menjajah negara kita, itu karena kita memiliki potensi sumber daya alam yang di darat yang sangat melimpah. Contohnya seperti rempah-rempah, perkebunan kelapa sawit, juga kita juga memiliki perkebunan padi yang sangat melimpah sehingga kita disebut negara agraris. Sehingga hal tersebut menurut saya akan lebih baik jika kita mengelola sumber daya darat daripada laut, yang dimana bisa diperbaharui seperti itu. Jadi sumber pembaruannya lebih baik kita menggunakan yang darat daripada yang di laut, sehingga ekonomi biru ini menurut saya sangat tidak efektif. Kemudian lebih memanfaatkan hasil alam hayati dan non hayati yang di darat. Contohnya seperti di Aceh, Dewan Juri yang terhormat. Di sini sangat melimpah sekali perkebunan sawit, yang dimana kami tidak perlu menggunakan biota laut sebagai sumber ekonomi, yang dimana hasil dari perkebunan juga pertambangan itu juga sudah cukup untuk bisa meningkatkan ekonomi, yang dimana kita predikat negara berkembang, yang dimana kita itu harus lebih berhati-hati dalam mengelola sumber daya kita. Kemudian kita juga harus menjaga laut. Dalam undang-undang tertera bahwa kita harus menjaga laut, yang dimana menjaga kelautan dan juga menjaga negara ini memang sudah tanggung jawab oleh seluruh warga negara. Benar? Ya, benar. Kemudian menyandang predikat agraris. Nah, kita bukan hanya menyandang predikat negara maritim, karena kita juga menyandang predikat negara agraris, yang dimana negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Nah, di Indonesia sangat melimpah sekali bukan, sawah-sawah, ladang-ladang, dan juga banyak sekali juga pertanian-pertanian lain yang bukan hanya padi, seperti itu.
Nah, kemudian sumber daya alam di Indonesia ini memang sangat melimpah sekali, Dewan Juri yang terhormat. Sumber daya alam itu adalah semua hasil yang berasal dari alam yang dimana memang tujuannya untuk kita gunakan dalam menghidupi kehidupan kita. Nah, sebagai negara berkembang, tentu saja negara kita akan memanfaatkan sumber daya alam ini untuk bisa meningkatkan segala aspek, contohnya bidang ekonomi tadi, Dewan Juri yang terhormat. Nah, sedangkan wilayah laut kita ini, saya katakan wilayah laut itu sangat sensitif terhadap kerusakan. Ditumpahi minyak saja kita sudah bingung bagaimana cara membersihkannya, seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Nah, sedangkan jika kita mengelola laut sebagai sumber ekonomi, maka akan dampaknya sangat buruk. Contohnya saja, Dewan Juri yang terhormat, jika pengelolaan laut itu hanya sebagian orang saja yang bisa mengelolanya, tidak semua orang bisa mengelola laut seperti kita mengelola daratan, yang dimana orang-orang kecil saja bisa mengelola daratan sebagai petani contohnya. Nah, sedangkan di laut harus memiliki keahlian khusus, yang dimana hal tersebut harus meningkatkan upaya kita dalam membangun perekonomian jika kita lihat dari segi kelautan, seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Nah, jadi kesimpulannya di sini saya sangat setuju sekali dengan mosi ini, karena menurut saya penggunaan strategi ekonomi biru itu hanya akan dapat menghambat perkembangan ekonomi kita, sedangkan jika kita bisa berupaya dengan sumber daya alam yang lain, itu akan lebih baik lagi, Dewan Juri yang terhormat. Karena sumber daya manusia kita juga sedikit rendah, di mana kurangnya kemampuan juga tidak bisa kita gunakan untuk bisa memanfaatkan biota laut sebagai sumber ekonomi, seperti itu. Jadi menurut saya akan lebih baik jika kita mencari solusi lain, seperti yang saya katakan tadi, memanfaatkan dan lebih memanfaatkan apa yang ada di darat, contohnya seperti pertambangan yang saya katakan tadi, karena hal tersebut lebih baik, Dewan Juri yang terhormat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sangat setuju sekali dengan mosi ini, yang dimana penggunaan strategi ekonomi biru itu hanya akan dapat menghambat menurut saya, sehingga kita harus lebih bijak lagi dalam menghadapi perkembangan ekonomi di negara kita, yang dimana kita memang berupaya untuk bisa memajukan negara kita sehingga menyandang predikat negara maju. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, Dewan Juri yang terhormat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.